Daftar riwayat hidup mendiang Bapak almarhum Bonifasius Behar. Pertama, riwayat kelahiran. Mendiang Bapak Bonifasius Behar lahir di Helangdohi tanggal 6 Maret tahun dari pasangan suami istri Bapak Mateus Matang Behar dan Mama Leti Mau. Mendiang Bapak Bonifasius Behar memiliki seorang saudara kandung atas nama Maria Emanuela Behar. Yang kedua, riwayat perkawinan. Mendiang Bapak Bonifasius Behar menikah dengan Margareta Mone dari anak Bapak dari Tolang dan Mama Ina Narang. Dari perkawinan ini dikaruniai 6 orang anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan, yakni Irwan Behar, Paulus Laima Laka Behar, Mariana Imakulata Behar, Saverius Behar, Nene Kai, dan Buleng Lasi almarhumah. Ya. Mendiang Bapak Bonifasius Behar memiliki 16 cucu dan 2 cicit. Riwayat pendidikan. Beliau bersekolah di Sekolah Rakyat Lamalu, SR. Riwayat kehidupan berorganisasi. Organisasi sosial kemasyarakatan. Pernah menjadi ketua POM, Persatuan Orang Tua Murid, yang berubah nama menjadi BP3 dan sekarang menjadi komite sekolah pada Sekolah Dasar SD Katolik Santo Petrus Helangdohi. Kedua, organisasi Gerejani. Pernah menjabat menjadi penasihat DPP Paroki Santo Yohanes Rasul Helangdohi dari tahun 2019 sampai saat menghembuskan napas terakhir. Yang ketiga, menjabat sebagai pemangku adat. Dalam jabatannya sebagai pemangku adat, mendiang Bapak Bonifasius Behar berhasil membangun rumah adat Umabeing atau bangun baru dalam kurung Hoi Pura. Yang berikut, bekerja sama dengan pihak pariwisata melakukan acara sunat adat atau dalam bahasa daerah sunat gei pada bulan Juli tahun 2014. Yang berikut, melakukan pemugaran mesbah adat atau murong leboh. Yang berikut, melakukan seremonial pendidikan pendinginan atas hutan ulayat di Perak. Yang berikut, keempat adalah riwayat penderitaan. Sebelum beliau meninggal, mendiang Bapak Bonifasius Behar mulai mengalami sakit sejak awal bulan Juli tahun 2021 dan pernah mendapat perawatan medis dari petugas medis Puskesmas Kabir. Penyakitnya mulai kambuh lagi sejak tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 13 Juli tahun 2022.
mendiang Bapak Bonifacius Behar meninggal tanggal 13 Juli 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah atau jam setengah 8 dalam usia 86 tahun 3 bulan 1 minggu dengan meninggalkan seorang istri, 5 orang anak, 16 cucu dan 2 cicit. Demikian riwayat hidup singkat mendiang Bapak Bonifacius Behar yang disampaikan kepada kita semua. Terima kasih dan mic saya kembalikan kepada MC. Kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sapaan keluarga. Yang saya hormati dan saya kasihi orang tua suku Lelampa Lelang Lema. Yang saya hormati pula Bapak Pendeta Moria Gereja Hermon Serangdui. Yang saya hormati Bapak Ketua DPP Proki Santo Yohanes Rasul Herangdui. Yang saya hormati dan saya kasihi orang tua Woto Watan. Singkatnya, para hadirin sekalian yang mengikuti upacara pemakaman bagi orang tua adat Herangdui Bapak Bonifacius Behar. Pada tempat pertama, kita semua patut menaikkan puji dan syukur di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas perkenaannya, maka Ia sudah menghadirkan kita secara bersama hari ini di sini sejak 2 hari yang lalu sampai dengan saat ini. Dalam kebersamaan kita di sini, dari tempat ini, semua bantuan berupa pikiran, perkataan, dan juga material, saya bersama dengan keluarga besar Behar, Sali, Date, dan Laka menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besar. Selanjutnya, dalam kebersamaan kita 2 hari lebih kurang kita di sini, dalam perjalanan yang begitu rumit, tentu sebagai manusia kami tidak pernah luput dari segala tutur kata, perbuatan, dan perilaku kami. Dari tempat ini, saya bersama dengan semua keluarga Behar, Sali, Date, dan Laka menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas semua yang telah kami terima. Dari tempat ini pula, dari kami keluarga juga kembali menyampaikan permohonan maaf juga kepada semua kita yang barangkali dengan cara tersendiri telah membantu kami. Sekali lagi, ada hal yang tidak berkenan, kami dengan rendah hati memohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, saya sama dengan semua keluarga juga mengharapkan
dari hati Bapak Ibu semua hadirin yang hadir saat ini. Kita sama-sama mendoakan perjalanan bagi Bapak Bonifacius Behar yang sementara ini sedang berbaring kaku di hadapan kita. Semoga kita semua mengharapkan kiranya beliau berjalan dari saat sekarang sampai bertemu di rumah Bapak dalam keadaan aman dan sentosa, dan semoga ia mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan. Terima kasih. Mike kembalikan kepada MC. Dan saya menghormati Inama dan saya menghormati Bapak Pandita dan saya menghormati kelima suku dan kita semua yang hadir. Saya menghormati. Sedikit saya menyampaikan tentang perjalanan sebagai pemangku Lebo Helandohi. Yang pertama, Dati Meta, pemangku Lebo Helandohi, pimpin 5 suku. Berangkat atau mati ganti Nenek Behar Date. Nenek Behar Date mati ganti Paman Subalaka. Paman Subalaka mati ganti Koli Pulong atau Koli Hilang. Koli Hilang mati ganti Nenek Ladan Salih. Ladan Salih mati ganti Bapak atau Paman Sangatoba. Sangatoba mati ganti Mama Dateleng. Dateleng mati ganti almarhum Bonifacius yang sekarang kita saksikan. Lalu yang ganti lagi Bapak Bonifacius sebagai pemangku Helandohi, ganti Koli Salidate Meta. Sekarang pimpin kami 5 suku di Helandohi ini. Dan saya mohon semoga Allah buka tempat kediaman dan jalan almarhum Bonifacius Behar, jalan yang luas bagi Bonifacius Behar, dan berdoa semoga Allah buka tempat kediaman bagi Bonifacius Behar di tempat yang layak dan tempat yang terbuka, tempat yang terang sebagaimana tenang ini. Dan kita sama-sama berdoa semoga seperti itu. Dan singkat saya sampaikan dan saya akhiri dengan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati, saya kasihi Mama dan anak-anak, keluarga besar Behar, Laka Date Salih, dan rukun keluarga besar yang terkait di dalamnya. Orang-orang tua, Bapak Nelan Lema, Bapak Kepala Suku yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati pula Bapak Pendeta Wilayah Muria bersama seluruh satuan majelis yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Bapak Ketua DPP Santo Yohanes Rasul Helandohi bersama teman-teman yang berkesempatan hadir pada hari ini. Singkatnya, seluruh perkabungan yang saya hormati. Baik,
peristiwa hari ini memang tidak biasanya yang kita lihat atau kita alami sepanjang kurang lebih hampir 1 abad. Kurang lebih 1 abad. Seperti yang sudah digambarkan dalam daftar riwayat hidup singkat tadi itu, bahwa usia beliau ini memang cukup panjang. Kurang lebih 76 tahun 3 bulan 1 hari. 76 tahun. Beliau lahir di tahun 1946, meninggal di tahun 2022, maka usia beliau 76 tahun 3 bulan 1 minggu. Bapak Bone adalah sapaan yang manis yang selama ini selalu dipanggil Bapak Bone, Opa Bone, begitu sapaan yang begitu manis. Kurang lebih 76 tahun lalu itu adalah sebuah tangisan seorang anak kecil yang hadir pada saat itu begitu bergembira dengan tertawa. Dia sendiri yang menangis. Tapi pada hari ini dia begitu tenang, terbujuk kaku di depan kita. Kemudian kita semua menangis mengiringi kepergiannya. Beliau adalah seorang tokoh. Beliau adalah seorang pemimpin adat, seorang raja yang adalah Raja Tanah Tubang Helandui. Beliau menduduki jabatan cukup lama. Dari rentetan masa ke masa, raja dari masa ke masa. Beliau adalah raja yang ke-12 untuk raja dari masa ke masa, Raja Tanah Tubang ini. Mulai dari Raja Lanadul Hirang sampai kepada beliau adalah raja yang ke-12. Untuk itu saya mohon kepada kita semua bahwa dengan kepergian Bapak Bonifasius Behar, Bapak Raja Tanah Tubang ini, mari saya mengajak kita semua mendoakan keselamatan arwahnya. Sebagai pemerintah, saya merasa kehilangan sama sekali seorang tokoh besar di abad ini. Beliau dengan tidak mengenal lelah, tidak bosan-bosannya hadir di setiap kesempatan. Bila ada kegiatan pembangunan apa saja, atau rapat-rapat apa saja, beliau pasti hadir. Beliau menghadiri kegiatan rapat terakhir itu adalah rapat pembentukan panitia pengresmian air di wilayah desa ini dan seluruh pembangunan yang berada di wilayah desa ini pada hari Selasa minggu kemarin. Minggu kemarin hari Selasa beliau sempat hadir. Kami pada sampai hampir selesai, tapi begitu beliau datang, tapi dengan kondisi sedang panas tinggi. Karena saya lanjut rapat pada saat selesai, saya hormat, saya bilang bahwa kami sudah sampai pada hampir selesai, Bapak tinggal ACC saja cara yang ada. Begitu. Jadi panitia ini sudah dibentuk. Beliau ini adalah seorang tokoh, seorang raja yang akan kita kuburkan ini, makamkan ini, tetapi beliau juga menghadiri proses yang namanya pembentukan panitia pengresmian air desa. Karena perjuangan beliau ini awal-awal beliau sendiri turun sampai di air di sana sama dengan saya. Kemudian kembali kami menuju meraih dari bawah sampai di sini. Yang saat ini sudah kita nikmati bersama. Yang saat ini kita sudah nikmati bersama. Di semua momen apa saja, beliau itu selalu hadir. Kalau kesah beliau selalu sampaikan di saya. Yang sangat saya pegang selama ini, beliau bilang begini, Bapak Desa, tidak perlu dengar bisikan-bisikan orang yang tidak jelas. Tidak boleh dengar omongan orang yang tidak jelas di pinggir-pinggir sana. Dia nasihat saya, belum nasihat saya. Saya bilang, siap. Tidak boleh dipengaruhi orang-orang yang ingin hanya menjatuhkan kita. Yang kita berjuang ini untuk lembah tanah. Yang kita berjuang ini untuk kampung halaman. Yang kita berjuang ini untuk seluruh masyarakat di desa Helandu ini. Kita berjuang untuk lembah tanah. Untuk itulah saya juga punya prinsip seperti begini. Beliau juga mengikuti apa yang saya buat. Disiplin yang saya terapkan di wilayah desa ini, beliau pun ikut.
Jadi beliau begitu kalau ada rapat, ada kegiatan, beliau lebih dulu hadir. Hampir beliau selalu lebih dulu hadir. Maka saya selalu marah yang lain-lain itu karena itu. Orang tua lebih dulu cepat daripada anak-anak muda. Begitu. Terima kasih Bang Bore. Terima kasih banyak atas pengabdianmu selama ini. Terima kasih banyak Pak Bore sudah membangun Lautan Helandoi ini. Seperti yang sudah digambarkan, sudah disampaikan lewat daftar riwayat hidup tadi itu. Itu masih kecil, baru seberapa yang baru disampaikan. Tetapi kurun waktu sekian panjang itu cukup. Beliau sudah membangun wilayah ini dengan baik dan benar. Sering beliau mengatakan kadang-kadang kata-kata yang kurang pas, seperti mungkin kata-kata kasar. Itu adalah khas beliau. Tetapi bukan berarti itu dia marah, dia benci, dia dendam, dia iri hati, tidak. Sebuah rangkulan sebagai orang tokoh, sebagai orang tua, pemimpin adat, bapak raja. Di abad ini juga, di akhir-akhir ini, kita diperhadapkan dengan sebuah penelitian besar untuk Helandoi ini, yang harus menghadirkan beliau. Adalah penelitian dari Kupang, lewat Undara, para profesor dan doktor datang di balai desa. Kami sama-sama bulan kemarin. Dan beliau menuturkan sejarah itu tentang Helandoi ini. Dan itu menarik untuk ini. Menarik untuk pemerintah pusat. Apakah desa Helandoi bisa dari desa ke desa atau tidak? Sudah kami sebenarnya. Beliau mengutus saya selaku pemerintah dan juga ada tokoh adat mendampingi saya untuk kami seminar di Kalabahi, sehari seminar di Kalabahi. Begitu. Sehingga pulang dan saya lapor kepada beliau bahwa hasil seminarnya seperti begini. Kita perlu perbaiki tulisan-tulisan kita. Lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Kita menceritakan lagi keunikan-keunikan di desa Helandoi ini. Sehingga bisa dibaca di dunia luar sana. Soal perubahan dari desa ke desa adat itu soal lain. Yang pentingnya kita tulis ini. Itu permintaan mereka. Untuk itu, dengan kepergian Bapak Bonifasius Behar, sebagai seorang tokoh, peletak dasar pembangunan di desa Helandoi ini. Jangan takut membangun. Itu prinsip beliau. Saya pun sama. Jangan takut membangun. Karena pembangunan yang ada ini semata-mata untuk masyarakat, untuk lewat tanah Helandoi ini. Tidak untuk siapa-siapa. Itu beliau selalu pesan. Begitu. Jadi jangan gubris hal-hal yang negatif tinggi. Itu beliau selalu omong. Begitu. Beliau selalu kritik orang. Orang mabuk boleh pulang dulu sampai kau apa dulu. Kau waras dulu berpulang lagi. Kau sadar bapak dulu datang lagi. Jangan bikin satu orang punya kegiatan. Jangan bikin satu hajatan. Kenapa saya melarang miras? Kalau ada orang miras berlebihan, kalau udah bikin satu orang punya hajatan itu sama besar. Begitu. Kalau apalagi orang yang tidak diundang, habis itu mabuk di luar sana, supaya datang tanpa malu-malunya mengobrak-abrik orang punya hajatan. Itu lebih parah lagi. Begitu. Sehingga beliau tidak miras. Beliau itu tidak miras. Karena memang demi kesehatan. Selalu saya mengarahkan beliau kesehatan menjadi tolak ukurnya. Karena sehat dulu kita bisa bekerja. Kalau sakit mau kerja apa? Itu yang kami selalu tukar pikiran kami selalu saja bahas, kami selalu saja ngomong tukar pikiran, pendapat selama beliau hidup ini. 2018 saya jumpa seorang Bonifasius Behar. Seorang yang begitu tampil beraninya. Segala sesuatu apa? Segala sesuatu itu wajib. Wajib dibuat. Karena ada tuh kita yang ngomong. Ada yang ngomong. Ada tuh apa? Ada kita yang ngomong. Yang kita buat untuk banyak orang. Kita ngomong dan kita buat. Karena apa? Saya pun prinsip. Ada sebelum ada tanda, manusia ada. Baru ada tanda. Belum tentu ada baru datang tinggal di sini baru manusia ada. Tidak. Prinsip demikian. Kita ada dulu, baru ada itu ada. Sehingga dibilang apa? Jangan takut ada. Kita buat ini sesuai dengan apa yang kita buat ini. Nenek leluhur orang tua kita buat itu. Sehingga sejarah yang saya dapat yang kami waktu seminar pada saat penelitian itu, urutan daripada raja dari masa ke masa itu sudah dipaparkan dengan jelas dalam bentuk buku. Tetapi belum sempurna, kami diminta untuk koreksi lagi. Koreksi bersama beliau. Kemarin dulu malam masih sempat sore sama si bilang Bapak tua, Bapak, kita udah punya pekerjaan besar masih ada ya. Pergi berobat, pulang sehat-sehat, kita udah beda lagi ini buku besar ini. Tulisan ini harus sudah bikin lagi, tambah lagi. Sama sebesar. Firman Tuhan berkehendak lain. Beliau sudah cukup. Perjalanan di dunia ini sudah selesai. Pertandingan itu sudah selesai.
beliau sudah menang. Makanya dia tinggalkan kita. Dan sekarang dia tinggalkan apa? Membangun yang ada ini. Membangun baik, membangun fisik maupun manusia yang ada ini. Kita diajak untuk saling bergandengan tangan, saling bekerja sama, satu hati, satu pikiran. Itu saja yang perlu dibuat. Tidak bisa tidak. Sehingga tidak ada saling sikut menyikut, tidak ada saling simpan dendam, tidak ada emosi, tidak segala macam. Pintu komunikasi dibuka, dialog sudah dibuka, ada hubungan komunikasi yang baik sehingga bisa terjadilah hal-hal yang baik pula. Maka saya sering bilang begini, kalau ada rapat, ya datang rapat dulu. Jangan sampai ada rapat sebelum rapat, setelah rapat ada rapat. Makanya rapat forum rapat itu betul, yang sebelum rapat tidak betul, setelah rapat lebih tidak betul lagi. Begitu. Sehingga beliau itu orangnya disiplin sekali juga. Kami sama-sama disiplin. Baik, Bapak Mama sekalian, mungkin ada beberapa hal ini yang perlu saya sampaikan, tetapi untuk Mama dan anak-anak dan rumpun keluarga besar BHR Salidat Telak dan lain-lain rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, saya mengajak kita semua jangan terlalu larut di dalam kesedihan. Tetapi ini menjadi sebuah motivasi membangun kita. Dia memberikan sebuah tantangan. Dia memberikan kita pekerjaan besar. Kita melanjutkan itu semua. Saya harapkan supaya semua kita bisa memahami peristiwa ini terjadi ini. Hari ini baru terjadi hari ini lagi. Sebenarnya di hampir 1 abad yang lalu pernah dibuat dan baru kali ini lagi, yaitu pengusungan jenazah mengelilingi kampung Elang ini. Itu terjadi pada Bapak Bonifasius PH dalam usia kurang lebih 76 tahun tadi itu. Oke. Sehingga saya minta dengan kesedihan kita semua, kita terlibat di dalam kegiatan ini mulai dari awal sampai selesainya, kita masih tetap berada di sini sehingga betul-betul kegiatan ini bermanfaat, memberikan nuansa tersendiri. Hari ini memang beda, tidak sepertinya hampir 1 abad ini. Itu perlu kita akui itu. Sehingga ini menjadi seperti orang itu hari omong-omong sekarang yang kita buat ini, kita bikin seperti begini. Oh ya, dulu orang bikin begini. Baik, terima kasih banyak kepada semua yang terlibat di dalamnya, baik lewat pikiran, baik lewat apa saja yang menyumbang untuk di sini, keluarga di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kira itu saja perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.